Tapi kalau Anda sudah pindah ke paradiso, maka Anda tidak lagi melihat arwah-arwah gentayangan itu, saudara. Anda tidak akan melihat lagi setan, jin ibrit, jin putih ireng, jin apa segala macam, enggak. Kuntilanak, genderuwo Anda enggak lihat lagi. Anda lihatnya apa? Malaikat Tuhan. Anda lihatnya adalah orang-orang kudus. Penglihatanmu adalah penglihatan yang kudus, yang baik. Bukan yang mengerikan-mengerikan. Sekalipun kamu bisa melihat sebuah penglihatan nubuatan, tetapi selalu ada malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Ingat-ingat itu, saudara. Ini formula. Ya, kamu lihat semua malaikat Tuhan yang baik-baik datang kepada orang baik-baik, selalu datang dan berkata apa? Jangan takut. Kalau kamu ada malaikat tiba-tiba datang meden-medeni kamu sampai kamu terbirit-birit, sampai kamu sembunyi di bawah rok istrimu, si malaikat itu masih ada di sana, itu berarti setan malaikat dari jurang maut, dari Abisos. Ingat-ingat itu, saudara. Jangan ditukar-tukar ya, karena dikatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kalau Anda sekarang ini sering lihat setan, iblis, kuntilanak, genderuwo, dan ada malaikat tapi Anda takut, maka Anda sedang ada di dunia orang mati. Lalu dunia orang mati itu punya satu pemimpin, satu simbol yang namanya Hillel ben Zakhar. Arti kata Hillel itu adalah bulan sabit, crescent moon. Hillel itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya adalah hilal. Sahar itu artinya penanggalan, bulan pertama. Hilal ibnu Sahar. Artinya bulan sabit pertama di bulan itu. Nah, itulah Hilal bin Sahar. Jadi Hilal bin Sahar itu adalah crescent moon, bulan sabit. Nah, crescent moon ini disebut dengan Heusporos Proi, saudara ya, dalam bahasa Yunani, atau Heosphoros. Heosphoros ini di dalam legenda adalah musuhnya Zeus. Heosphoros ini adalah anak yang murtad, ya, yang kemudian Heosphoros ini munculnya adalah di penanggalan pertama, di awal hari. Ingat, hari itu awal mulainya bukan ketika matahari terbit, saudara, tapi ketika bintang Hilal ini terbit, ketika hilal ini terbit, ya. Penanggalan pertama itu, makanya orang Islam kalau habis lagi puasa, nanti kan Ramadan, dia akan lihat apa, saudara, diteliti kapan pertama kali muncul hilal itu, saudara. Nah, itulah hilal yang muncul di senja hari yang disebut dengan maghrib atau Arab. Arab ini artinya maghrib, ya, senja, tapi juga artinya padang gurun Arab. Arab ini artinya juga adalah mix, mingle karena perkawinan, percampuran suku-suku karena perkawinan. Wah, udah dapat banyak sekali ilmu tuh ya. Itu semua ada di kelas kita, evangelis, apologetik. Ya, dan ada di Hagios Bible College juga, semua diajarin semua ya. Ini historis ya, Anda bisa cek di buku saya ya, Khilafah Terakhir. Itu semua ya, Anda bisa cek di Shopee. Saudara, kenapa disimbolkan dengan naga? Naga ini ya adalah ular yang amat sangat tua dan sangat besar. Karena ini adalah reptil. Di dalam teori evolusi, ya, binatang di muka bumi yang paling tua ini ya kelompoknya reptil, dan semua reptil dulu punya kaki. Kemudian reptil ini menjadi tidak punya kaki, itulah yang disebut dengan ular. Nah, kemudian ya si ular ini dia mencoba
menghasut Hawa untuk supaya Hawa mengalami kematian lalu menjadi penghuni dari Hades. Dicoba, intinya kan ular ini ingin supaya manusia mati. Benar ya. Helel ben Sakar. Helel ini sama dengan hilal, sama dengan bulan sabit. Ini adalah sebuah persaingan antara terang dengan gelap. Lalu ada yang namanya morning star. Inilah morning star yang asli, atau sama dengan Stella Matutina. Stella Matutina ini atau morning star ini adalah Yesua. Ya, ini tadi adalah Helel. Ya, ini adalah Yesua, morning star, Stella Matutina. Ini adalah bintang timur yang asli yang dilihat oleh orang Majus, saudara. Ini adalah the morning star. Ya, 2 Petrus 1 ayat 19, demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Terus kita lihat saudara ya, bintang timur ini. Kita lihat di dalam bahasa Latin, saudara, Vulgata Latina, ya, ayat 19. Ya, et habemus filmiorem propheticum sermonen cui benefacitis attendes quasi lucenti in calicinoso loco donec dies elusescat et Lucifer, saudara. Lucifer kan, namanya Lucifer. Setan dong ya, saudara ya. Nah, sekarang kita buka lagi di dalam tadi ya, Yesaya 14 ya. Yesaya 14 ayat 12. Ya. Komodo cesidisti de kailo Lucifer bimane oribaris kauruisti interam. Lucifer. Ada banyak sekali Lucifer, saudara ya. Nah, kalau orang-orang Kristen pada umumnya menyebut setan itu Lucifer. Tadi 2 Petrus 1 ayat 19 adalah Lucifer yang dikenakan untuk Yesus. Sedangkan Yesaya 14 ayat 12 adalah Lucifer yang buat iblis. Jadi iblis dan Yesus sama-sama Lucifer. Loh, bukan kata saya, ini kata Alkitab Vulgata bahasa Latin. Bukan kata saya ya. Kan Anda tahu kata Lucifer kan dari Vulgata. Jadi Anda punya 2 Lucifer di situ. Ternyata Lucifer itu bukan nama asli, tapi Lucifer itu dimaksud adalah pembawa terang, light bearer, pembawa terang. Nah, kalau di Belanda, korek api mancis itu namanya Lucifer. Ya, Heb Lucifer Taus. Kamu punya Lucifer nggak di rumah? Heb Lucifer Taus, biasa aja. Tapi begitu, ya, kalau kamu tanya nih sama Bu Nelly anak, terus Bu Nelia bilang, oh saya punya Lucifer di rumah, saya punya Lucifer 5 di rumah. Wah serem, kejang-kejang saudara yang dengerin. Dikira Bu Nelia ini adalah ratunya Lucifer, saudara. Ada yang dimaksud Lucifer korek api. Iya kan? Kalau di sini orang Belanda, saya punya Lucifer banyak di rumah, saudara ya. Saya punya Lucifer banyak. Ya kan repot kan? Nah karena itu bukan nama diri, Lucifer itu. Lucifer itu adalah pembawa terang. Masalahnya membawa terangnya di mana? Nah, hilal itu saat maghrib. Pergantian antara terang dengan gelap. Pergantian lalu ada muncul hilal itu. Tapi kalau Yesus, pergantian dari gelap ke terang. Jadi kalau hilal muncul berarti hari mau gelap. Mau laila. Ya mau gelap. Tapi kalau Yesus muncul, berarti harinya mau boker, mau terang, mau pagi. Saya bilang boker tof, pagi yang indah. Dan kalau kamu mau bunuh diri, begitu mau pagi hari nggak jadi bunuh diri, saudara. Langsung tiba-tiba merasakan ada harapan. Begitu kamu merasakan sejuknya angin, bukan dinginnya angin, tapi sejuk, beda ya. Wah, tiba-tiba sejuk, saudara ya. Dan di situ tiba-tiba kamu ada pengharapan. Tapi begitu kamu mengalami dinginnya malam, mencekam, tiba-tiba kamu pengen bunuh diri. Orang kalau lagi depresi kan begitu.
Kebanyakan orang depresi kan di malam hari, maghrib sampai ke subuh. Tapi begitu asal dia bisa melewati jam 4 sampai jam 5, dia lewat tuh, dia nggak cerah, dia lihat pengharapan baru. Nggak jadi bunuh diri dia. Ya, itu kan begitu kan, orang bunuh diri kan begitu. Ya, jadi kita lihat ya bahwa Yesus adalah bintang timur, Stella Matutina. Ya, bintang timur putra fajar. Kalau kita lihat, nah di dalam King James kan Lucifer, how art thou fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa ada yang namanya pembawa terang. Tapi tadi ya bintang timurnya itu salah, saudara ya. Bintang timur, tidak ada kata bintang timur dalam bahasa aslinya yang punyanya Lucifer, setan, saudara. Karena disebut dengan bintang timur itulah Yesus. Ya, bintang senja, Heusporos Pro itu bintang senja. Ya, Heusporos Pro itu yang namanya Helel itu. Karena hilal itu selalu muncul di senja hari, saudara. Bukan di subuh-subuh, tapi maghrib. Kalau Anda melihat simbolnya nih ya, ini adalah Raja Nabonidus dari Babilonia yang dia membunuh semua orang Ismail yang ada di Petra, Yordania, lalu diambil alih Petra, Yordania, jadilah dia ini penyembah bulan sabit, ya. Dan Istar, Istar itu gerbang, Istar itu adalah bintang yang menyertai bareng-bareng sama bulan sabit. Jadi ketika Anda lihat bulan sabit, nanti bisa ada bintang lagi bersama dengan dia, saudara. Di maghrib itu, itulah Istar. Nah, orang Islam itu menantikan, orang Islam tidak akan lepas dari tanda ini. Orang Islam itu tidak akan lepas dari tanda ini. Ya, inilah Islam. Sama ya. Sama, ini kan Raja Nabonidus. Sama dengan ini ya. Nah, kita tahu, pokoknya itu Islam ya. Nah, sekarang kita cerita tentang Hawa dibujuk supaya mati, saudara. Makan buah pengetahuan. Ular datang membawa firman. Ya. Islam juga datang selalu bawa firman, tapi firmannya dipelintir, saudara. Orang Islam itu kalau bawa firman Tuhan, kalau bawa ayat-ayat Alkitab itu dipelintir, saudara. Yang mualaf ini, kalau bawa ayat-ayat itu dipelintir. Dia artinya dipelintir-pelintir supaya orang jadi bingung. Itulah ular. Ya. Nah, ular datang. Makanya Anda harus tahu firman Tuhan dengan benar. Ikutlah Hagios Bible College. Ikutlah ya kelas evangelis apologetik sampai terus supaya Anda tidak dipermainkan. Adam dan Hawa mereka adalah orang yang lahir dari Allah. Karena mereka tidak punya orang tua, bukan lahir dari vagina, bukan lahir dari sperma. Mereka lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Mereka tidak berbuat dosa. Ya. Tidak berbuat dosa, saudara. Sekalipun mereka makan buah pengetahuan, bukan buah kurdi, bukan buah apel, bukan buah terlarang, tapi buah pengetahuan. Karena ketika makan itu mereka menjadi tahu yang baik, tahu yang salah, sama ya seperti ya di dalam Roma 7. Coba kita buka dulu Kejadian ya. 3 ya. Buah itu baik ya, menarik karena memberi pengertian. Ya. Namanya apa? Buah pohon pengetahuan. Ya, lihat ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, you shall not, ya, lo tokal, artinya itu future tense, bukan imperatif, do not
bukan ya, bukan tiktol ya, bukan tiktol ya, bukan pula past tense, bukan pula katal ya, tapi itu lo tokal ya, bukan lo tikol ya, bukan lo tikol, bukan lo akal, tapi lo tokal, yiktol saudara. Janganlah kamu makan. Nanti kamu tidak akan makan ya. Sebab kalau kamu makan, hari kamu makannya, ya pasti mati. Langsung makan, langsung keracunan kayak si Jessica itu ya, kejang-kejang begitu, kayak makan sianida. Enggak, saudara. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mortal. Sebab tadinya mereka immortal, kekal. Lalu mereka menjadi fana, mortal. Kalau kamu makan buah pengetahuan, kamu akan fana. Tadinya kamu kekal, immortal, nggak bisa mati. Tapi begitu kamu makan, kamu akan mortal. Itu artinya seperti itu. Apakah buah yang baik dan yang jahat? Buah pengetahuan. Ya, kita lihat di dalam Roma 7, saudara. Apakah hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa keinginan, covet, ya, covert. Ini adalah perintah ke-10 ya. Do not covet, jangan kamu mengingini istri sesamamu, ternak sesamamu, ya, harta sesamamu. Do not covet. Ya, perintah ke-10 ya, di dalam 10 commandment, dalam 10 Torah. Karena aku juga tidak tahu apa itu do not covet, ya, atau you shall not covet. Sorry ya, bukan do not. You shall not covet. Kamu tidak akan ingin mengingini milik sesamamu. Karena aku tidak tahu apa itu covet, karena kalau aku tidak tahu hukum Torah. Jadi setelah Anda baca Torah, setelah Anda diajari Torah, Anda tahu benar dan salah. Setelah Anda makan buah pengetahuan, maka Anda tahu benar dan salah. Maka Torah itulah sebenarnya adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah sebenarnya adalah Torah. Iya kan? Loh, ini kan kita nggak kemana-mana. Dari tadi ayat ketemu ayat. Jadi kita tahu bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah Torah yang tertulis. Nah, Torah yang tertulis di batu itu mematikan, saudara. Taurat mematikan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah Taurat. Ya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sudah datang perintah, dosa malah hidup. Sebaliknya aku mati. Ya, jadi Torah itu kan mematikan. Dan perintah yang seharusnya membawa hidup, ternyata membawa kematian. Sebab perintah itu dosa mendapat kesempatan menipu aku, dan perintah itu membunuh aku. Nah, Torah itu tadi ya, mematikan ya. Torah. Karena Torah, kalau kamu tahu Torah, cuman tahu Torah saja, itu kan membawa kamu kepada kematian, benar dan salah, benar dan salah. Akhirnya kamu saling bunuh, itulah agama. Makanya di sebelah Torah itu, di sebelah buah pengetahuan, di sebelah pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, saudara. Coba kita lihat di Kejadian 2 tadi, Kejadian 3, lihat ya. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat karena sudah tahu Torah. Maka janganlah ia sampai mengulurkan tangannya mengambil pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Kalau pohon pengetahuan adalah Torah,
pohon kehidupan. Kita buka, saudara ya. Nanti di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu juga disebutkan Wahyu 22 ya, bahwa mereka makan pohon kehidupan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon kehidupan. Loh, tadi nggak boleh Adam dan Hawa diusir keluar, supaya jangan makan pohon kehidupan. Ya, diusir keluar. Ya, ek apostelen, setelah makan Torah, dikasih Torah, mereka diutus ke dunia yang jahat, saudara. Mereka jangan makan pohon kehidupan. Tetapi barang siapa menang, dia diberi hak atas pohon kehidupan. Ya, 21 ayat 6 dan 7. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rema yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Zoe, pohon kehidupan tadi ya. Rema adalah kehidupan, saudara. Remanya Tuhan Yesus adalah kehidupan. Ada dua hal yang di dalam Matius 4 di padang gurun, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Supaya kamu bisa hidup, kamu harus makan rema. Padahal di tempat lain Yesus berkata, barang siapa mendengar logosku dan melakukan. Jadi Torah itu adalah logos, saudara. Ini kita untuk pengenalan semua masing-masing dulu ya, supaya istilah-istilahnya, waduh keburu nggak nih. Semua istilah-istilah itu nanti kita rangkai jadi satu. Kembali ke jadi Torah atau Taurat ya. Ya, karena jenisnya kan feminin kan. Taurat itu adalah logos. Lalu ada yang namanya rema, saudara. Jadi setelah Anda tahu Torah, yang logos itu, yang ditulis di batu, maka ada yang namanya Roh Kudus. Ini adalah rema. Ini nulisnya di hati. Roh Kudus adalah rema yang di hati kita. Taurat adalah logos yang ditulis di atas kertas, di atas batu itu loh, saudara. Ya, baik Taurat dan Roh Kudus, kedua-duanya turun saat Pentakosta. 50 hari setelah Paskah, ya, namanya Syavot. Taurat dan Roh Kudus itu sama-sama hukum loh, saudara ya. Taurat itu adalah logos yang ditulis di batu, Roh Kudus ada rema yang ditulis di hati. Dua-duanya saat Syavot atau Pentakosta 50 hari setelah Paskah. Torah setelah Paskah di Mesir, Roh Kudus setelah Paskahnya Yesus disalib. Nah, apa hubungannya dengan Islamic invasion? Ada cerita, saudara, kenyataan bahwa Hilal ingin mengambil alih dunia, saudara ya, dengan membuat khilafah. Nah, Islam atau Muslim artinya surrender. Orang-orang yang menyerah kepada hawa nafsunya, saudara. Itulah orang-orang Islam. Takluk kepada hawa nafsunya. Buktinya mereka tidak bisa mengendalikan titiknya. Orang Islam disuruh selibat nggak bisa. Orang Yahudi disuruh selibat bisa, saudara. Suruh menahan nafsu seks nggak bisa. Orang surganya aja penuh dengan seks. Iming-iming surganya adalah seks. Orang Islam tidak akan pernah jauh dari pertikaian, perseteruan. Padahal ngomongnya agama paling damai, saudara. Ya, kalau kamu berkata Islam agama yang paling damai di dunia, kamu sama saja ketemu lonte di Kalijodo, lalu dia ngomong saya masih perawan, mas. Serius, saudara. Karena di mana ada Islam, di situ ada kematian, ada pertikaian, ada perseteruan. Galatia 5 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Apa itu percabulan, saudara? Kawin cerai. Istri 4. Loh, jangan ngomong enggak, saudara. Orang surganya saja nge-seks kok.
Kamu jangan ngomong itu, oh kawin 4 kali ini kan hanya kalau bisa adil. Bukan, saudara, ini adalah pertanda bahwa itu adalah isinya percabulan. Buktinya surgamu saja penuh dengan sperma. Kesibukan para laki-laki adalah memecah perawan. Itu diberitakan oleh para ustadz-ustadznya, entah yang di Arab, yang di Turki, yang di Indonesia, semua sama. Kalau Anda bilang enggak, berarti kamu bukan Islam. Kamu alirannya lain, bukan Islam. Tapi 90% orang Islam, pengajar-pengajarnya berkata surga Islam. Tempatnya seks, di mana Allah SWT sebagai penyedia, jasa penyedia seks bidadari. Itu germo, ya kan? Kalau Allah SWT menyediakan 1 istri untukmu di surga, namanya mak coblang. Kalau Allah SWT menyediakan 100, namanya germo. Kamu bedanya germo sama mak comblang, saudara? Mak comblang 1 perempuan untuk 1 laki-laki. Diniat mau dikawin. Kalau germo 100 perempuan buat 1 laki-laki. Untuk memuaskan syahwat, bukan untuk menikah. Lalu di situ ada kecemaran, hawa nafsu, berhala. Apa itu berhala, saudara? Ya itu tadi, nyembah Ka'bah, saudara. Makanya kiblatnya ke bangunan bernama Ka'bah. Jangan ngomong enggak, bahwa itu bukan berhala. Itu berhala, saudara. Inilah sihir yang nyata. Ya kan, kahin kan, perseteruan, senang bertengkar. Ya orang-orang Islam itu beda masa berkelahi sampai dengan hari ini. Dari zaman Muhammad, jangan ngomong gara-gara Amerika, gara-gara ya dulu nggak ada Amerika, saudara. Orang Islam, bahkan pengikutnya Muhammad, bahkan anak mantunya Muhammad, si Aisyah itu berkelahi sama anaknya Muhammad yang namanya Fatimah, perang camel itu loh, perang onta. Jangan ngomong gara-gara Yahudi, gara-gara Nasrani, gara-gara Amerika, saudara. Karena itulah perseteruan, perselisihan, selalu ada iri hati dan amarah. Ini adalah agama yang marah terus. Selalu ada kepentingan diri sendiri, persidraan roh pemecah, selalu pecah Islam itu. Ruwet, saudara. Ini adalah fakta. Tidak ada orang Islam yang bisa membantah ini. Kemabukan, kedengkian, pesta pora, di mana, saudara? Di sorga. Sorganya Islam, pesta kemer, pesta anggur. Itulah pelampiasan hawa nafsu. Itulah yang waras, itulah yang logis menurut manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Contohnya balas dendam. Ya orang kalau disakiti pasti balas. Cacing aja diinjak menggeliat, katanya Muhammad kan. Itu adalah logis. Mengapa ajaran dalam Islam itu mudah diterima oleh manusia yang dikuasai hawa nafsu? Karena logis menurut hawa nafsu. Tapi kalau kamu hidupnya dituntun oleh cinta, hidupmu dituntun oleh belas kasihan, kamu waras, nanti kamu seperti orang-orang kayak Buya Sakur. Ini nggak waras nih ajaran ini. Kamu seperti Ade Armando, seperti si siapa itu Laila, nggak waras ini, ya, nggak waras. Ini pasti hanya metafora, ya kan ngomongnya begitu, saudara ya. Dan mereka dianggap bukan Islam oleh orang Islam. Kalau orang mau hidupnya dikuasai oleh cinta, oleh pengampunan, maka mereka akan tahu, saudara, bahwa itu adalah ketidakwarasan. Ya, bahkan filmnya Raymond Reddington itu loh, Blacklist. Si Raymond Reddington berkata apa, saudara? Kalau kamu mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kamu akan meninggalkan dunia dalam kebutaan. Dan orang Islam maunya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya buta. Itulah sebabnya orang Islam tidak pernah lepas dari kegelapan. Karena mereka mata ganti mata sehingga gelap hidupnya, saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kasih, ada cinta di sana. Ada sukacita. Kalau hidupmu tidak ada sukacita, ada yang nggak benar dengan hidupmu.
Kalau hidupmu tidak damai sejahtera, ada yang nggak benar. Kalau kamu tidak sabaran, ada yang tidak benar, saudara. Kalau kamu tidak hidup dalam kemurahan hati, kalau kamu tidak hidup dalam kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri, termasuk menguasai diri dari percabulan, menikah hanya dengan satu istri, tidak boleh kawin cerai. Mengapa orang ini mau membunuh yang lain? Gara-gara agama. Gara-gara ibadah. Ibadahnya Habel diterima, ibadahnya Kain tidak diterima. Marahlah si Kain, Habelnya dibunuh. Siapa di sini yang suka ribut bertengkar gara-gara agama? Hanya Islam. Hindu dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Kristen baik-baik saja. Kristen dengan orang-orang Sinto, dengan yang lain baik-baik saja. Mengapa Islam selalu bermasalah? Semua rumah ibadah ditutup sama dia, hanya dia yang boleh beribadah. Katanya, kamu mati saja, hanya aku yang boleh ibadah, yang lain tidak boleh ibadah. Hanya ajaran Islam. Siapakah pemeluk agama Islam pertama kali, saudara? Kain adalah pemeluk agama Islam. Dia surrender. Dia muslim kepada hawa nafsunya. Membunuh gara-gara ibadah. Kain adalah orang Islam pertama kali di muka bumi. Bukan Adam, bukan Abraham, apalagi Yesus, saudara, Keder, saudara, apalagi Paulus. Tetapi Kainlah orang yang pertama kali muslim kepada hawa nafsunya. Dia tidak mau Habel itu ibadah, yang boleh ibadah hanya dia, hanya Kain saja. Dan dia membunuh orang yang agamanya beda dengan dia. Maka dibunuhlah si Habel. Lalu Kain ini menyebarkan agama Islam itu ke seluruh dunia. Ya, menyebarkan hawa nafsu itu ke seluruh dunia. Barang siapa membunuh Kain akan dituntut, ya kan? Dikasih tanda, ya, dikasih tanda. Yuk kita lihat Kejadian 4, ya. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian, ya, Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jadi bunuh. Tandanya apa, saudara? Sama dengan tanda di dalam Wahyu 13 tadi, saudara, ya. Lihat ya. Kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan nama bilangan nama binatangnya. Coba lihat ya. Diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa. Semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, saudara. Diberi tanda. Kalau kamu tidak punya tanda, kamu akan dibunuh. Diberi tanda, saudara. Inilah tandanya, saudara. Inilah tandanya. Dikasih tanda. Kalau kamu tidak punya tanda itu, kamu akan dibunuh, saudara. Dan di total, tanda ini kalau di total jumlahnya adalah, harusnya kan tandanya 660, tapi jumlah ini adalah 616. Maka kurang 50. 50 ini adalah huruf Nun. Nun ini artinya huruf N, Nasrani. Ya, ketika di zamannya ISIS itu rumah-rumah orang ditato, rumahnya dipasangin, ditempelin huruf Nun, dipilok, saudara. Artinya ini rumahnya Nasrani, nanti malam kita bunuh dia. Sehingga nilainya adalah 616 tambah 50. Mereka ini adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf pertama kali di dunia ini, saudara? Yang dari Kristen.
Yang pertama kali siapakah orang Kristen yang pertama kali menjadi Islam? Kalau Kain adalah Muslim, Islam pertama kali di dunia. Tetapi siapakah orang Kristen yang pertama kali jadi Islam? Adalah Muhammad. Karena Muhammad dia menikah dengan seorang Kristen dan dia tidak disunat dari kecil. Muhammad menikah dengan seorang Kristen bernama Khadijah. Karena Khadijah anak keponakan seorang pendeta Kristen. Lalu Muhammad adalah mu'alaf yang pertama kali, lalu dia menghujat segala yang ada di sorga. Menyamakan dirinya, memuliakan dirinya, menyamakan dirinya dengan segala yang di sorga. Ketika kamu menyamakan dirimu dengan yang ada di sorga, kamu itu sudah menghujat segala yang ada di sorga, saudara. Ya, contoh. Ketika Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Maka sebenarnya dia sedang menghujat Allah, katanya orang Yahudi. Kamu itu menghujat Allah dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapakmu. Padahal memang Yesus adalah anak Allah. Karena Israel disebut dengan anak Allah. Ya, Israel itu disebut anak Allah. Efraim itu disebut anak Allah. Efraim anakku yang sulung, katanya Tuhan. Tapi mengapa Yesus berkata aku anak Allah malah disalahin? Karena terjadi bias teologi saat itu. Padahal seharusnya Yesus tidak menjadi masalah disebut dengan anak Allah. Beda dengan Muhammad. Ketika Muhammad berkata ketemu semua nabi di sorga, dia sedang menghujat para orang-orang kudus ini, saudara. Siapa Muhammad yang ngaku-ngaku ketemu para nabi ini? Siapa Muhammad yang ngaku-ngaku ya katanya naik ke Al-Jannah, bahkan nggak ketemu Allah sana. Lalu orang-orang Islam semua mengaku bahwa Muhammad ini adalah sang Allah sendiri. Sekarang ini lagi banyak ya bahwa Muhammad itulah Allah sendiri. Ya memang iya karena dialah Allah kan. Ya kan Muhammad kan ngaku-ngaku ya katanya Allah berfirman tapi dia tidak pernah ketemu Allah, artinya dialah Allahnya. Nah itulah dia menghujat segala yang di sorga. Lalu katanya seluruh penghuni sorga bersolawat kepada Muhammad. Ketika Muhammad berkata seluruh penghuni sorga bahkan Allah saja bersolawat kepada dia, itu Muhammad sedang menghujat segala yang ada di sorga, saudara. Nah itulah ya garis merahnya. Lalu cerita ini didasari dengan sebuah logika hawa nafsu. Bahwa satu istri itu tidak cukup. Kamu harus 4. Malah kalau bisa lebih dari 4. Kalau kamu mau kawin lagi, yang satu diceraikan, lalu kamu boleh kawin lagi. Sampai 20-50 kali, pokoknya diceraikan supaya yang bersama dengan kamu hanya 4. Itu kan logika hawa nafsu, saudara. Bahwa satu laki-laki tidak cukup dengan satu wanita. Kalau logika cinta, setia sampai mati maut memisahkan. Itu logika cinta. Coba kita bandingkan ya logika ya hawa nafsu. Ini logika dari cinta atau agape. Kalau hawa nafsu berkata istri 4. Kalau cinta berkata 1 sampai maut memisah. Logika hawa nafsu bilang pukullah istrimu. Logika cinta berkata kasihi istrimu sebagai pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Tapi orang Islam pukul istrimu. Tertulis di dalam Al-Quran An-Nisa 34. Logika hawa nafsu berkata mata ganti mata. Logika cinta berkata ampuni, berkati. Logika hawa nafsu berkata satu agama Islam saja. Logika cinta berkata semua orang di dunia ini adalah sesamamu.
Siapakah sesamamu? Itu orang Samaria. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Maksudnya segala macam warna kulitmu, saudara ya. Kalau logika hawa nafsu berkata bunuh, kafir. Kalau logika dari cinta berkata beritakan Injil. Kasih makan mereka semua. Suruh kasih makan. Hawa nafsu bilang suruh bunuh kalau kamu nggak mau pindah agama. Kalau nggak mau masuk Islam, bunuh saudara. Kalau logika cinta bilang siapapun mereka kasih makan. Itu tugas gereja. Logika hawa nafsu bilang surga seks. Logika cinta bilang di surga tidak ada seks. Dan hari ini seluruh dunia sedang di-framing bahwa inilah yang asik, yang enak. Isinya 4, oh ya wajar dong. Sana di Eropa sedang digembor-gemborkan. Ya, pukullah istrimu kalau nggak hajar, saudara. Mata ganti mata. Ya, satu agama Islam saja di dunia ini. Islam will dominate the world. Bunuh kafir. Nanti di surga kita ngesek. Wow, lala bebe. Penghuni neraka itu wanita semua. Kalau sampai ada wanita masuk surga, ya mereka jadi lonte, saudara, di surga. Itulah Islamic invasion yang sekarang sedang dipropagandakan di seluruh dunia. Nah, kita balik, saudara ya. Padang gurun lah, kita balik lagi. Di padang gurun, mereka melewati para penyembah bulan sabit ini, saudara. Dari mulai orang Midian, ini orang Midian nih, kita buka Hakim 8 ya. Ingat ya. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri, paranglah kami. Ya, bangunlah Gideon, dibunuhlah Seba dan Salmuna, diambillah bulan-bulanan. Ya, dan kemudian selanjutnya kata Gideon, ya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Ya, lihat ya, adapun anting-anting emas yang dimintanya 1.700 sikal emas belum terhitung bulan-bulanan. Ya, itu yang dimaksud ya. Bulan-bulanan, bulan dan bintang itu loh. Jadi dari tanah di Midian sampai ke sampai Mesopotamia, mereka adalah penyembah bulan sabit. Ya. Dan di padang gurun, kamu memilih mau menyembah dewa bulan sabit, atau kamu mau tetap percaya kepada Yehova Yasya, yaitu Yehosua, yaitu Yesus. Di padang gurun saya, saudara ya, saya sempat goyah, ingin menyembah Allahnya para penghuni padang gurun ini. Untung Tuhan temui saya secara pribadi. Di padang gurun ini banyak orang imannya goyah, saudara. Dan kemudian, ya bersama dengan, kita buka Bilangan 25 ya. Israel menyembah Baal Peor ya. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu menyembah Baal Peor. Ya. Baal. Ya, Baal itu adalah Baal itu Baal, Allah itu loh maksudnya loh saudara ya. Allah. Baal itu Baal Peor itu Allah. Nah, itulah roh perzinahan. Mereka kawin mereka ya. Nah, itulah perzinahan. Menikah demi agama. Itulah Islam. Di tengah jalan roh seksual. Itu roh Islam, saudara ya. Ingin berzina, itu Islam. Pengen kawin lagi, kawin siri kan, supaya jangan dosa kan, kawin siri kan, katanya Islam supaya jangan dosa, pokoknya baca syahadat. Lalu di tengah jalan, ya ada tadi ya pertikaian, ya beda dikit kamu ribut sekali di padang gurun itu, ya mengeluh itu ya mencaci maki, ya mengeluh itu ya, itulah roh Islam, saudara. Ngeluh terus ya. Ini kan tidak ada ucapan syukur dalam hidupmu, saudara.
Itu rasa. Tapi orang Islam suka bilang alhamdulillah, Pak. Saudara, orang Islam biarpun bilang alhamdulillah tetap mengeluh, saudara. Tetap dia salahkan orang kafir, salahkan orang Yahudi, salahkan Amerika, itulah mengeluh. Ngomongnya alhamdulillah, tapi kan tetap nyalain orang. Itu namanya bukan alhamdulillah. Kalau bilang alhamdulillah bukan salah siapa-siapa. Kalau kamu benar-benar bilang mengucap syukur, ya jangan salahkan siapa-siapa, ucapkanlah syukur. Ada iman, percaya. Ya, ada kasih karunia, ada kebaikan, kemurahan. Itulah ucapan syukur. Kalau kamu hidupmu di padang gurun penuh dengan ucapan syukur, maka roh Islam ini